Hai, halo kesayangan, apa kabar kamu? Semoga kamu senantiasa dalam kondisi sehat dan bahagia selalu ya. Ketemu lagi dengan saya, Sada Baiti, dan saya ditemani oleh Cemplon, Suklepon, Ponpon, Miau. Dan kali ini kita mau melihat kondisi pikiran bawah sadarnya dia ya, yang pernah deket gitu sama kamu, tapi sekarang udah nggak deket lagi. Kita mau lihat, jadi ini ceritanya seseorang yang kayak secara penampakan, kayak setan aja. Oh ya, by the way, ini sifatnya the general reading, artinya belum tentu resonate dengan semua dari kamu ya. Dan makasih banget buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Bunda mau doa khusus buat kamu. Tarik nafas. Aku mengambil energi semesta, aku mengambil energi matahari, aku mengambil energi bulan. Buat kamu yang sudah memberikan energi positif untuk channel ini, kiranya kepada kamu diberikan ketenangan batin, diberikan kebeningan diri, dan diberikan ketenangan pikiran, sehingga apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kamu, kamu bisa melihat solusinya dengan mudah diterima ya. Dan yang belum subscribe ditungguin, karena dengan subscribe kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Oke, silahkan fokus ke kartu ini dulu. Mudah-mudahan seseorang yang kamu pikirkan itu terciduk energinya saat ini. Ini Bunda pakai tarot vice versa, jadi ini bolak-balik ya, gambarnya bolak-balik, semua ada gambarnya. Oke, let's see, semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, ada energi siapakah di sini? Di sini ada Cancer, Scorpio, Pisces, kemudian ada Virgo, Taurus, Capricorn. Oke. Baru 6 zodiak. Dan di sini ada Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Ada 9 zodiak ya sayang ya. Oke. Sekarang Bunda mau tarik dulu untuk inisialnya dia. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Inisial dia yang terhubung dengan yang menonton video ini. Semesta berikan petunjuk, Tuhan berikan petunjuk. Oke, I think it's enough. Cukup. Di sini ada Ye Yengki, ada V Vivo, ada U Ultra, ada Evanta. Ini inisial bisa nama lengkap, nama panggilan, ataupun nama julukan ya. Ada O Oscar, ada T Tango, ada X Extra, ada E Mama, ada S Sutra, ada J Jakarta, ada D Delta, ada G Gajah. Oke. Kemudian dari Q Quebec, ada L Luna Maya, dan ada K Kilo. Berapa nih? 15. Ada 9 zodiak dan ada 15 inisial ya. Oke. Sekali lagi, untuk inisial bisa nama lengkap, nama julukan, ataupun nama panggilan. Ya, gimana sayang ya, ini memang orangnya. Tapi kita lihat, ini memang dia udah ogah-ogahan sama kamu, ya. Udah ogah-ogahan, udah males, udah ilfeel seperti itu, udah kayak gitu sama kamu ya. Kondisinya saat ini jelas memang, ya bisa jadi mungkin itu dipengaruhi karena dianya kurdu ya. Kurdu itu apa Bunda? Kurdu itu kurang duit. Ya, memang dia lagi berhemat, dia memang masuk segitu keluarnya segitu, atau gali lubang tutup lubang gitu ya. Emangnya tukang gali kuburan gitu ya. Sementara energinya ke kamu dia banyak menuntut, entah sekarang udah lost contact ataupun masih kontak ya. Kalau masih kontak, ini orangnya BM, banyak maunya, gini cerewet mulu ya sama kamu ya, harusnya gini-gini, banyak menuntut gitu sama kamu. Oke. Kalau misalnya udah nggak kontak orang ini ya, tadinya dulunya sama kamu, ketika masih sama kamu, dia memang udah kayak gitu, BM. You know what, sebetulnya ini ada Six of Cups yang menggambarkan bahwa sebetulnya dia membutuhkan pertolongan kamu ya. Sebenarnya dia membutuhkan pertolongan kamu. Sebenarnya kondisi dia sendiri sebetulnya itu lagi tidak baik-baik saja ya. Kalau ibaratnya kayak orang berenang itu, dia hampir tenggelam gitu loh, kondisinya hampir tenggelam. Oke.
Tapi di luar dia kayak kuat, kayak strong, kayak gimana, kayak garang, ganas gitu ya. Padahal sebetulnya di dalam batinnya itu kacau, amburadul, ambiar. Nanti kita akan lihat ya. Kenapa sih orang ini, kenapa sih emangnya gitu ya. Pikiran bawah sadarnya kenapa sih yang dia tidak, even mungkin dia tidak sadari gitu loh. Oke. Kita lihat dulu. Kita lihat dulu. Wait, tunggu ya, Bunda butuh waktu untuk ngambil kartu. Oke. Sekarang kita lihat dulu. Kenapa sih orang ini sama kamu, kenapa kayak jadi jutek, judes sama kamu ya? Sama kamu jutek, judes, uring-uringan. Kenapa sih? Ada sindrom yang kayak dia sebenarnya minder, rendah hati sama kamu. Bisa jadi mungkin dia memiliki kualitas-kualitas yang harusnya itu sukses gitu ya, tapi ternyata kehidupan tidak membawa dia kepada kesuksesan. Sementara kamu adalah sosok yang dia nilai better, lebih baik daripada dirinya. Jadi di sini ada perasaan kayak minder ya minder, bukan rendah hati, rendah diri. Rendah hati beda artinya. Rendah diri gitu sama kamu ya, dia merasakan seperti itu. Oke. Ternyata di situ ya, ada perasaan insecure di dalam dirinya. Terus kenapa jadi uring-uringan ya orang itu kalau punya masalah di dalam dirinya? Keluarnya tuh bisa pahit. Ya, karena di dalam dirinya, di dalam batinnya tuh enggak beres. Dia menilai kamu adalah sosok yang selalu semuanya tentang kamu gitu loh. Selalu semuanya tentang kamu, padahal kan dia nggak gitu. Tapi menurut dia seperti itu. Selalu tentang kamu. Ya dia nggak punya, ibarat kayak masa depan, dia tuh masa depannya suram gitu. Menurut dia ya. Suram, dan dia pun tuh nggak ngerti mau melakukan apa dalam kehidupan ini. Ya nggak heran kalau misalnya dalam kondisi yang seperti ini dia stres banget, nggak tahu mau kemana kok di depannya. Padahal dia sudah berusaha keras, sudah melakukan segala hal, banyak hal gitu ya. Jadi sebenarnya dia stres pada dirinya sendiri. Iya. Nah karena lucunya gini, dia nih kan stres ya pada dirinya sendiri. Nah setiap omongan kamu, apa yang kamu ucapkan, itu dia nangkepnya salah gitu loh. Jadi selalu salah aja, kamu ngomong apa tuh salah. Kamu ngomong apa tuh salah gitu ya, dan dia tuh inget banget omongan kamu. Salah semuanya ya. Dan itu diinget-inget terus semuanya sama dia. Ya tidak heran gitu loh, karena memang batinnya sendiri lagi gaduh. Kalau batin gaduh itu seperti itu ya sayang. Oke, sekarang Bunda mau lihat kenapa sih ini pikiran bawah sadarnya, kenapa sih? Pikiran bawah sadarnya yang membuat dia menjauh dari kamu. Ya, Bunda sering bicara, orang itu kalau misalnya batinnya terluka, dia akan cenderung pengen orang lain itu terluka juga. Orang lain siapa? Iya, kalau dia dekat sama kamu, iya kamu yang akan berusaha untuk dia lukai. Memang seperti itu, nature-nya atau perilakunya itu memang seperti itu. Nah, ini kalau misalnya ngomong sama kamu nanya apa gitu, gimana sih maksudnya, dia akan ngomong, udah, ngomongnya seperti itu. Karena kenapa dia males gitu, ngomong sama kamu tuh males, udah biar aja kamu bingung.
Kenapa dia seperti itu dalam pikiran bawah sadarnya? Karena apa ya, dianggap segala sesuatu yang membuat dia harus menjelaskan, keluar extra effort, keluar usaha lebih, itu pikiran dan pikiran bawah sadarnya itu kayak reduce atau mengurangi energinya dia. Sebenarnya dia bingung. Bunda tadi bilang dia rendah diri ya. Dia bilang, aku tuh nggak ngerti loh, kamu tuh ngeliat apa di dalam diriku. Aku tuh merasa diriku nggak menarik. Itu yang ada di dalam dirinya. Jadi di dalam pikiran bawah sadarnya, ini parah, Bo. Karena dia benar-benar merasa rendah diri, merasa nggak berharga, merasa tidak keren. Bahkan dia heran, kenapa sih kok kamu bisa suka sama aku gitu? Ya, dia banyak tenggelam dalam pikiran-pikirannya sendiri ya. Bahkan kewalahan dengan pikiran-pikirannya sendiri yang terus berjalan, yang terus mengolah data-data sesuai dengan pandangannya dia sendiri. Gak heran kalau ngomongnya ke kamu selalu melukai. Dia ngomong gini sih, dia sadar sebetulnya, dia bilang begini, aku tuh harus membebaskan diriku sendiri dari ketakutan dan keraguan-raguan. Aku tuh sekarang kayak burung di dalam sangkar. Ada lagunya ya. Wahai burung di dalam sangkar. Ngarang Bunda, mana ada lagu kayak gitu ya. Tapi dia seperti itu, dia tahu dirinya takut. Dia tahu dirinya itu ragu-ragu, kecewa, seperti itu ya. Dan itu membatasi dia untuk dia keluar dari kondisinya yang sekarang. Jadi sebenarnya orang ini takut pada kehidupan, takut pada dirinya sendiri. Tapi ya karena itu tadi, karena luka di dalam batinnya, otomatis dia juga melukai kamu. Dia ngomong gini ya, aku punya hal-hal di dalam kehidupanku yang membutuhkan konsentrasi sekarang. Oke. Jadi kenapa dia kayak cuek? Kenapa dia seolah-olah nggak cinta sama kamu ya? Di balik perilakunya yang seolah-olah tuh dia nggak cinta sama kamu, karena batinnya lagi gaduh, udah guduk gitu. Dan dia tahu dia harus keluar dari kondisi kesulitan kehidupannya. Itu yang sedang dia kerjakan, makanya ya itu tadi ya, perasaan sakit, paniknya dia ketika kamu nyenggol dikit itu akan keluar sumpah serapah. Wow. Oke, sekarang Bunda lihat. Nah, sebenarnya di dalam hati kecilnya dia, sayang nggak sih dia sama kamu? Atau pernah sayang nggak sih gitu ya? Sayang loh. Hanya saja sekarang sudah tidak lagi. Tapi dia pernah sayang sama kamu, bahkan sayang banget. Pernah sesayang itu sama kamu. Ya. Entah mungkin pada waktu itu problema kehidupannya belum terlalu sekompleks sekarang, makanya cinta itu bisa muncul ya. Tapi sekarang tentu saja tertutup semuanya dengan problema kehidupan. Ya gimana ya, gini ya. Kalian mesti paham bahwa kalau misalnya ada seseorang itu kok kelihatan kayak nggak cinta apa segala macem, dan kamu kemudian menafsirkannya, Bunda dia udah nggak cinta lagi. Sebenarnya belum tentu seperti itu. Karena bisa jadi dia sedang berada dalam kondisi survival, bertahan hidup. Orang tuh pusing loh ya, kalau punya problema kehidupan yang berkaitan dengan survival, dengan pertahanan hidup. Ibaratnya kayak misalnya nggak ada duit, mohon maaf ya. Terus kemudian kerjaan kagak ada apa segala macem. Banyak hutang, itu survival ya di situ ya. Kalau udah kena itu tuh alah boro-boro gitu ya. Boro-boro ada rasa cinta, nggak ada, yang ada pahit gitu loh di dalam hatinya. Dan kalau misalnya kamu menyimpulkan oh dia udah nggak cinta lagi, itu shallow atau rendah, pendek ya. Karena orang yang kamu sayangi ini lagi sakit. Dia bukan tidak cinta, dia hanya sedang sakit gitu ya. Dia butuh uluran tanganmu sebenarnya. Sekalipun perilakunya di luar. Karena kan ini di luar kan kayak kayak banyak kayak membuang kamu gitu loh. Perilakunya di luar itu kayak seolah-olah kayak nggak suka, kayak nggak cinta sama kamu ya.
Padahal sebetulnya di dalam batinnya, dalam banget itu dia butuh pelukan, dia butuh pertolongan kamu, dia butuh pemahaman kamu, kasih sayang kamu, dia butuh seperti itu sekalipun dia menolaknya. Sekalipun dia menolaknya. Oke. Ya memang kalau dalam kondisi kayak gini, mungkin kamu sebel apa gimana ya. Karena ya orang ini terus-terusan kayak bawa pisau. Kamu kayak kena baret-baret gitu ya. Dan dalam kondisi dia yang begitu tenggelam dalam rendah diri, dalam perasaan merasa tidak berharga, dalam perasaan gagal, ini memang kamunya yang mesti proaktif sayang. Lah bunda masa kita sih, ya memang begini. Namanya dia yang lagi di bawah, kamu di atas. Di atas itu kamu ngulurin kayu, ngulurin tali supaya dia naik. Gitu ya. Oke, terus ke depannya bunda bagaimana? Apakah hubungan kalian akan membaik? Apakah hubungan kalian akan membaik? Ke depannya bagaimana? Wah, enggak ya. Bagaikan di neraka. Ya kalau dilanjutkan tambah gak karu-karuan kamu hidup kamunya. Soalnya kenapa? Ya orang ini kan memang ibarat tadi bunda bilang, orang terluka, dia tuh kayak jalan bawa pisau, dan pisau itu akan melukai orang-orang yang terdekatnya, termasuk kamu salah satunya ya. Jadi kalau kamu deket-deket sama dia, udah nih kayak di neraka hidup kamu. Kenapa? Terluka terus juga, dianya terluka, kemudian mengucapkan kata-kata yang membuat kamu terluka, memunculkan perilaku yang bikin dia terluka. Sebenarnya kayak gini tuh dia nggak aware atau nggak sadar loh. Namanya juga pikiran bawah sadarnya ya. Pikiran bawah sadar yang mengontrol seperti itu ya, memang dia harus tenang. Kudu tenang, dianya harus tenang. Ya. Nah dalam kondisi seperti ini, tinggal kuat-kuatan aja. Kamu kuat nggak gitu hidup di neraka? Udah nih, maksudnya kamu kuat nggak dengan perilakunya dia? Karena sebenarnya orang ini butuh pertolongan, butuh kasih sayang. Ya. Kalau kamu kuat, dan sayangi dia dengan unconditional love. Unconditional love itu apa sih bunda? Unconditional love itu adalah mencintai tanpa kamu berharap apa-apa dari dia. Sakit bunda, iya. Biasanya unconditional love itu sakit dalam kondisi kayak gini terutama ya. Unconditional love yang berbalas sih oke ya, bagus-bagus saja. Tapi unconditional love dalam kondisi dia yang sedang terluka seperti ini, itu energi kamu yang bakalan terkuras. Ya. Tapi kalau misalnya kamu udah nggak kuat, sayangi your mental health, kesehatan mental kamu sendiri, dan oke, kamu cus dada babai nggak apa-apa. Oke. Ya, sekarang bunda mulai deh. Oke bunda. Tapi ada nggak sih dalam jangka panjang bisa bertemu lagi dalam kondisi dia yang lebih baik, dan kalian bisa terkoneksi kembali, bisa nggak sih bunda? Ada nggak sih? Is there any chance for that gitu? Tetap nggak ada. Ini sakitnya dia lama, nggak pulih-pulih. Karena ke depan pun kalau misalnya terhubung sama kamu ini ribut lagi, udah kayak gitu. Ya, ribut lagi, ribut mulu, seperti itu. Ya, ini ya pikiran bawah sadarnya dia dengan apa ya, dengan ada perasaan rendah diri, ada perasaan tidak berharga. Akibatnya apa? Ya, kalau luka ini tidak disembuhkan, yang namanya merasa tidak berharga, dia ke depan akan terus-terusan gagal sampai dia bisa membangkitkan bahwa dia berharga. Ya, kalau kamu masih terkoneksi dengan orang ini, kamu mungkin bisa membantu support dia dengan kata-kata yang positif, dengan kamu cantik, kamu ganteng, kamu keren loh, aku kagum sama kamu, dengan kata-kata positif seperti itu ya. Tapi jangan kasih pressure. Kasih pressure tuh misalnya kayak, oh, kamu harus bisa. Oh jangan pernah ucapkan kata-kata kamu bisa kok, kamu harus bisa kok. Enggak ya. Itu ibaratnya kayak apa ya, kayak memaksa dia. Kamu gini aja, menyediakan pundak, udah nggak apa-apa, sini sama aku gitu ya. Oke, terus kalau misalnya kondisi kayak gini bunda, apa yang harus dilakukan? Saran semesta apa? Saran semesta apa? Takut adalah pintu kelemahanmu, energi negatif masuk dari rasa takutmu. Jadi apa yang kau takutkan?
raihlah kepahaman sempurna. Jadi karena dia punya ketakutan yang begitu dalam, otomatis semua energi negatif ini masuk semua di dalam dirinya dan hidupnya. Nah sementara kamu mungkin kalau pertahanannya nggak terlalu kuat, kamu dengan dia, kamu bisa memeluk dia dengan penuh energi negatif kayak gitu. Kalau kamu tidak terlalu strong, kamu bisa ketularan. Ya iyalah, kan memang setiap kita tuh berinteraksi ya. Nah, kalau misalnya kamu sudah cukup banyak energi positif dan kamu mengerti dan memandang dia sebagai, oh dia lagi dalam fase yang butuh untuk dimengerti, dalam fase yang butuh untuk disayang dan diterima. Kalau kamu bisa punya sikap seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Kamu bisa gitu bareng dia, ya. Oke. Jadi, kalau kamu memutuskan untuk bertahan, dan berarti kamu sedang belajar tentang yang namanya unconditional love. Tapi kalau misalnya semesta sudah menjauhkan kalian berdua, udah nggak apa-apa, biarin aja. Karena berarti memang ini yang terbaik buat kamu. Kalau kamunya yang memutuskan untuk mundur, atau kamu yang pergi dari kehidupannya, nggak apa-apa. Itu pun juga baik-baik saja. Karena memang berarti kamu tahu kekuatan kamu di mana. Kurang lebih begitu ya. Paling nggak readingan ini membuat kita belajar bahwa ini loh dibalik perilakunya yang melukai kamu, yang seolah-olah nggak cinta sama kamu, pikiran bawah sadarnya ya, yang membuat seolah-olah dia nggak cinta, nggak sayang sama kamu, padahal sebetulnya dia pernah dalam suatu waktu pernah ya, dia sangat menyayangi kamu, pernah, rasa itu pernah ada di dalam dirinya, rasa itu pernah ada. Hanya saja dia dalam fase sakit. Ya, monggo silahkan didoakan. Mudah-mudahan dia bisa mengatasi problemanya sendiri. Oke, sekarang Bunda mau tarik. Readingan ini resonate buat kamu-kamu yang berzodiak apa saja ya. Ini ada zodiak, ada Sio. Bisa salah satunya ya sayang. Jadi bukan harus dua-duanya ada, enggak. Sionya ada bisa resonate, atau zodiaknya doang itu juga bisa resonate. Oke. Let's see. Di sini ada Sagittarius. Kemudian ada Sio monyet. Oke. Ada Sio ayam. Ada Leo. Ada Sio tikus. Kemudian di sini ada Capricorn. Ada Cancer. Ada Virgo. Ada Sio kelinci. Oke. Dan terakhir ada Gemini. Ada 6 zodiak dan 4 Sio. Sekali lagi ini bisa salah satunya, nggak harus semuanya ada. Sekarang Bunda mau tarik untuk weton. Weton itu adalah penanggalan Jawa berdasarkan hari lahir ya. Kalian yang nggak tahu weton aku apa ya, bisa browsing di Google. Jadi coba aja diketik tanggal lahir berapa, itu weton. Weton pakai W ya, pakai W gitu. Wetonnya apa? Ini Bunda keluarin sekarang untuk mempersempit energi. Artinya kalau misalnya pun semua ada nih, kamu udah ada nih zodiak atau Sio ada, weton keluar, inisial keluar, dan ya udah makin tajam gitu, berarti iya. Kalau salah satu nggak ada, berarti this one is not for you, atau ya bukan kondisi kamu gitu. Oke, di sini ada Sabtu Pon. Ada Kamis Wage. Oke. Ada Rabu Pon. Ada Jumat Wage. Oke. Ada Rabu Wage. Oke. Ada Selasa Pon. Ada Kamis Legi. Oke. Ada Jumat Pon. Oke. Ada Kamis Pon. Ini ada yang aneh loh, dari kemarin itu Pahing kagak mau keluar loh, padahal ada. Mudah-mudahan ini ada ya weton-weton yang Pahing keluar. Sabtu lagi nih, aneh nih. Aneh banget.
Selasa lagi, oh my god, kenapa bisa nggak keluar ya? Minggu pon, beneran loh. Pahing dari kemarin tuh kagak keluar. Padahal ada nih, ada semua komplit. Tapi dari kemarin tuh kagak keluar. Agak naik dikit ya, soalnya layarnya sempit. Kemudian ada Jumat Kliwon. Wih. Ada Senin Kliwon. Dan terakhir Bunda membuka. Gila ya, pahing itu nggak keluar dari kemarin. Ada apa nih? Terakhir. Satu lagi, lasting. Nah, baru keluar satu, Jumat pahing. Oke. Sekarang Bunda mau tarik untuk inisial kamu ya. Ini inisial kamu, dan inisial ini bisa nama lengkap, nama julukan, atau nama panggilan. Ada G gajah. Emang subscriber Bunda ada gajah ya? Ada T Tenggo. Aduh, panas. Kemudian ada J Jakarta. Ada C Cicak Rawa. Ada V Venus. Oke. Ada P Papa. Ada N Nona. Ada untuk C Cicak Rawa, energinya cukup kuat ya. Kemudian ada J Jakarta. Ada E Eko. Ada M Mama. Ada H Hotel, ada A Alpha. Untuk A Alpha energinya cukup kuat. Kemudian ada Z Zulu, ada R Romeo. Kemudian di sini ada U Ultra, ada S Susu, dan ada W Warsawa. Well, kurang lebih ini ya kesayangan ya. Kalau misalnya semuanya ada nih resonate dengan kamu, ya Bunda minta feedbacknya di kolom komentar. Ya, ini salah satu gitu ya, salah satu perjalanan dalam cintamu, oke? Dan buat kamu yang melakukan personal reading, hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi, tentu saja bayar, yang Bambangnya bayar ya, oke? Kalau misalnya kamu pengennya free, tungguin Bunda live di YouTube, live-nya di YouTube, jangan ke WhatsApp, ya. Udah lama Bunda nggak live ya. Nanti Bunda akan live lagi, tapi belum tahu kapan, masih sibuk ya, oke? Well, karena itu nyalakan loncengnya dan diklik tombol all atau semua ya. Yang ada gambar loncengnya itu diklik. Terus kemudian diklik all atau semua. Kurang lebih begitu kesayangan. Bunda mendoakan segala yang terbaik untukmu. I love you. Bye-bye.